Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami untuk judulnya Perkembangan Teknik Industri. Anggota kelompok 7 bernama yang pertama Randy Alvito, yang kedua bernama Muhammad Akbar, yang ketiga bernama Ilham Agustin, dan yang keempat bernama Faruk Aziz Ramadan. Definisi teknik industri. Teknik industri adalah disiplin yang memadukan prinsip teknik, manajemen, dan ilmu sosial untuk meningkatkan efisiensi sistem. Fokus pada optimalisasi manusia, teknologi, dan proses dalam berbagai sektor. Tujuan: meningkatkan produktivitas dan kualitas, mengurangi biaya dan pemborosan, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan kepuasan pelanggan. Sejarah teknik industri. Era revolusi industri tahun 1750 sampai 1900 mulai menggunakan mesin uap. Frederick Taylor memperkenalkan scientific management untuk efisiensi kerja. Munculnya fokus pada waktu dan gerak kerja atau time and motion study. 2. Era produksi massal dari tahun 1900 sampai 1950. Henry Ford memperkenalkan lini perakitan atau assembly line untuk produksi mobil. Standarisasi produksi besar-besaran. 3. Era digitalisasi dan otomatis dari tahun 1950 sampai sekarang. Komputer dan teknologi informasi mulai digunakan. Munculnya robotika dan sistem otomasi dan manufaktur. Revolusi industri 4.0 lewat big data dan artificial intelligence. Selanjutnya ada pilar-pilar teknik industri. Yang pertama, sistem produksi, ada perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan proses produksi. Selanjutnya contohnya ada lean manufacturing, just in time atau JIT. Yang kedua ada manajemen rantai pasok atau supply chain management. Bisa disebut juga optimalisasi aliran barang, informasi, dan keuangan. Yang ketiga ada analisis sistem, simulasi, dan pemodelan untuk pengambilan keputusan. Contohnya ada analisis risiko, optimasi jalur produksi. Yang keempat ada ergonomi dan psikologi kerja. Contohnya ada mendesain sistem yang nyaman dan aman bagi pekerja. Fokus pada kesehatan dan produktivitas manusia. Selanjutnya ada teknologi pendukung teknik industri. Yang pertama ada otomasi dan robotika, penggunaan robot dalam lini produksi untuk meningkatkan efisien dan akurasi. Yang kedua ada big data dan AI, artificial intelligence, yaitu analisis data besar untuk perencanaan strategis. AI membantu prediksi dan optimasi proses. Selanjutnya yang ketiga ada Internet of Things atau IoT, yaitu menghubungkan perangkat untuk berbagai data secara real time. Contohnya smart manufacturing dan pemantauan peralatan jarak jauh. Yang keempat ada Enterprise Resource Planning atau ERP, mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu sistem. Contohnya ada SAP atau Oracle ERP. Kontribusi teknik industri. Yang pertama ada manufaktur, optimalisasi jalur produksi, dan penerapan sistem lean untuk mengurangi pemborosan. Lalu ada kesehatan, desain tata letak rumah sakit untuk alur pasien yang efisien, dan manajemen logistik obat dan peralatan medis. Kemudian ada transportasi dan logistik, yaitu perencanaan rute pengiriman yang hemat biaya dan pengelolaan pergudangan otomatis. Kemudian ada energi dan lingkungan, pengelolaan energi terbarukan, dan desain sistem ramah lingkungan atau green system. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan peluang teknik industri. Tantangannya perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan keterampilan baru di era digital, dan globalisasi serta tekanan persaingan antar perusahaan. Kemudian adalah peluang, yaitu revolusi industri 4.0 membawa peluang inovasi dan permintaan akan keberlanjutan atau sustainability di semua sektor, serta teknologi AI dan IoT mendukung efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan dari materinya adalah teknik industri telah berkembang dari era evolusi industri hingga era digital dengan fokus pada efisiensi sistem, integrasi teknologi yang berkelanjutan,
Disiplin ini berkontribusi signifikan di berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, dan energi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti IoT dan AI. Keberhasilannya di masa depan bergantung pada inovasi, adaptasi terhadap perubahan, dan kolaborasi antara manusia, teknologi, dan lingkungan untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.